Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi dulu. Hari ini kita akan membawakan kisah para ulama salaf yang kedua, yaitu tentang Hasan Al-Basri dan gadis kecil. Di mana kisah ini merupakan kisah yang selalu menjadi teladan bagi kita semua. Sebuah kisah yang memberi pelajaran penting tentang berziarah kubur dari seorang sufi bernama Hasan Basri. Pada suatu sore, Hasan Basri sedang duduk di teras rumahnya. Tak lama kemudian lewatlah iringan jenazah dan rombongan payat di belakangnya. Di bawah keranda yang diusung berjalan seorang gadis kecil sambil terisak-isak. Ia adalah putri orang yang meninggal itu. Keesokan harinya, usai sholat subuh, gadis kecil itu bergegas lagi ke makam ayahnya. Hasan Basri pun mengikutinya sampai ke makam. Ia bersembunyi di balik pohon dan ia pun mengamati gerak-gerik gadis kecil itu secara diam-diam. Gadis kecil itu berjongkok di depan gundukan makam. Ia menempelkan pipinya di atas gundukan tanah. Setelah itu, ia meratap dengan kata-kata yang terdengar jelas oleh Hasan Al-Basri. "Ayah, bagaimana keadaanmu tinggal sendirian dalam kubur yang gelap gulita, tanpa pelita dan pelipur," kata gadis kecil itu. "Ayah, kemarin malam aku nyalakan lampu untukmu. Semalam siapa yang menyalakannya untukmu? Kemarin masih kubentangkan tikar. Kini siapa yang melakukannya? Ayah, kemarin malam aku masih memijat kaki dan tanganmu. Siapa yang memijatmu semalam? Ayah, kemarin aku memberi minum. Lantas siapa sekarang yang memberi minum kepadamu? Kemarin malam aku membalikan badanmu dari sisi yang satu ke sisi yang lain, agar engkau merasa nyaman. Siapa yang melakukannya untukmu semalam?" Mendengar rintihan gadis kecil itu, Hasan Basri tak kuasa menahan tangis. Dia pun keluar dari tempat persembunyiannya, menemui gadis kecil itu. "Wahai gadis kecil," kata Hasan Al-Basri, "jangan berkata seperti itu. Tapi ucapkanlah, ayah, kuhadapkan engkau ke arah kiblat. Apakah engkau masih seperti itu atau telah berubah? Ayah, kami kafani kamu dengan kain terbaik. Masih utuhkah kain kafan itu?" Ulama mengatakan bahwa hamba yang mati ditanya imannya. Adakah yang menjawab dan ada yang tidak? Bagaimana dengan ayah? Apakah
engkau bisa mempertanggungjawabkan imanmu, ayah? Ataukah engkau tak berdaya? Ulama mengatakan kubur sebagai taman surga atau jurang menuju neraka. Kubur kadang membelai orang mati seperti kasih ibu, atau kadang menghimpitnya seperti tulang belulang berserakan. Apakah engkau dibelai atau dihimpit, wahai ayah? Kata ulama, orang yang dikebumikan menyesal, maka apa tak memperbanyak amal baik? Orang ingkar menyesal dengan tumpukan maksiatnya. Apakah engkau menyesal karena kejelekanmu, ataukah karena amal baikmu? Sedikit, ayah. Ayah, engkau sudah tiada. Aku sudah tidak bisa menemuimu lagi hingga hari kiamat nanti. Wahai ayah, wahai Allah, janganlah engkau rintangi pertemuanku dengan ayahku di akhirat nanti. Gadis kecil itu menengok kepada Hasan Basri seraya berkata, betapa indah ratapanmu kepada ayahku. Betapa baik bimbingan yang telah kuterima. Kau ingatkan aku dari lelap dan lalai. Kemudian Hasan Basri mengajak gadis kecil itu meninggalkan makam ayahnya. Dengan berjalan kaki, mereka pun pulang sambil berderai tangis. Tangis keharuan antara kesadaran dan pertaubatan. Itulah kisah tentang Hasan al-Basri bersama gadis kecil, tentang sebuah ratapan untuk seorang ayah yang meninggalkannya. Semoga kisah ini bisa memberikan kita suatu pelajaran yang baik. Mudah-mudahan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.